Kali ini saya berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Karena lokasinya yang dekat dengan ibu kota, Puncak menjadi salah satu tujuan wisata para warga Jakarta yang ingin menghabiskan liburan singkat. Nah, salah satu yang menjadi tujuan wisata adalah Bukit Paralayang yang berada di kilometer 87 Jalan Raya Puncak. Pagi-pagi dingin, saya sudah tiba di Puncak. Nah, kali ini bukan untuk main, tapi kita kesini untuk belajar paralayang. Targetnya sampai bisa terbang solo atau terbang sendiri. Nah, kita akan ketemu dengan pelatih saya, yaitu Om Gendon Subandono Dialah yang kemarin melatih atlet-atlet di ajang Asian Games sampai dapat emas. Yuk, kita ketemu Om Gendon untuk minta tolong supaya kita bisa dilatih. Om, pagi. Apa kabar? Pagi. Ya. Ini nih Om Gendon Subandono. Ya. Om. Ini yang legendnya paralayang. Kemarin dapat emas di Asian Games ya. Ya, tim kita 2 emas. 2 emas, gila. Hebat banget. Nah, ini yang saya percayakan kemampuan saya dan nyawa saya nanti sebagai instruktur. Tadi udah berapa lama jadi instruktur Om Gendon? Ya, mungkin udah lama, udah 25 tahun 25 lebih ya. tahun. Karena belajarnya sudah 30 tahunan. Oke. Mengajar sudah mulai tahun 92, saya udah ngajarin teman-teman gitu. Nanti kita belajar apa nih Om? Jadi sebelum saya terbang, ya, itu kan nanti ada tingkatan-tingkatannya. Saya harus belajar apa aja hari ini? Ya, yang pertama belajar untuk pemula. Yang akan kita lakukan dulu secara teori ya, kita belajar di ruangan sebentar, mengetahui tentang seluk-beluk paralayang lah, sedikit pendahuluan. Paralayang itu olahraga yang asik ya. Asiknya kenapa? Ya, kita bisa terbang seperti burung. Ada hal yang paling penting ketika kita mulai belajar paralayang adalah bagaimana kita belajar airmanship yang baik. Airmanship ya, jadi airmanship itu kalau saya mengatakan adalah jiwa kesatria kedirgandaraan. Mempelajari cabang olahraga paralayang bukan hanya soal tekniknya, namun pelatih saya menekankan bahwa dasar paralayang adalah sikap dan aturan. Karena tak dipungkiri, paralayang adalah olahraga ekstrim dengan resiko yang lebih tinggi dari olahraga lainnya. Maka kontrol diri dan aturan harus dipegang, tentu agar kita dapat terbang dengan senang dan juga aman. Selesai teori, saatnya belajar teknik dasar paralayang. Di landing area inilah kami akan belajar teknik ground handling. Nah, sekarang kita pertama harus tahu peralatan yang kita pakai dulu. Peralatan lengkap seorang penerbang terdiri dari parachute, helm, dan juga harness. Harness adalah tempat duduk yang digunakan untuk mengaitkan tali yang terhubung ke parachute. Tali-tali ini terdiri dari beberapa riser atau tali pengait dan juga toggle yang berfungsi menjadi kemudi. Oke, kita akan mulai latihan ground handling atau belajar mengembangkan dan mengendalikan parasut di lapangan. Belum terbang. Saya akan ngasih contoh dulu. Jadi pertama saya akan ngasih untuk lepas landas, alpine launch dan reverse launch. Dalam teknik ground handling, saya belajar 2 macam cara untuk take off. Yang pertama adalah dengan cara alpine launch atau maju dengan menarik parachute. Teknik alpine launch ini biasanya digunakan saat angin bertiup tak terlalu kencang. Dan yang kedua adalah belajar teknik reverse launch. Teknik reverse launch ini digunakan saat angin bertiup kencang, sehingga tangan kita tidak sakit saat akan take off. Sampai bunyi klik ya. Jadi, ya. Jadi setiap sebelum terbang kita harus sudah melakukan pemeriksaan sebelum terbang ya. Parasutnya, tali semua cek satu persatu, tidak ada yang belit. Terus kita pakai harnessnya, kita udah pakai helm lebih dulu. Ya. Nah, parachute saya ini bertipe standar atau ENA, berukuran S atau untuk ukuran paling kecil, dengan total berat pilot dan harnessnya antara 50 hingga 75 kg. Terus, lari terus. Benar juga saat pelatih saya mengatakan bahwa ground handling ini adalah proses terberat. Saat saya menarik riser, parasut akan melawan angin, sehingga beratnya bertumpu pada tali riser yang saya pegang. Lepas risernya. Ya, oke. Jangankan untuk lari, mengangkat parasut saja saya sudah sangat kesulitan. Tapi tentu saja tidak ada kata menyerah dalam belajar. Oke, balik badan full break, langsung full break.
Ya, oke, stop. Lari ke depan. Ya, oke, 1, 2, 3. Terus, lari terus. Jangan lepas dulu, lari. Lepas racernya. Ya, oke. Full brake. Ya, oke. Ya, bagus. Ya. Oke, udah selesai. Setelah sukses teknik ground handling, kami pindah ke Bukit 10 untuk melakukan percobaan terbang. Jadi tadi kita udah latihan ground handling. Ya, saya melihat progresnya sudah cukup bagus, sehingga kita naik kelas ke bukit kecil. Oke. Ya. Setelah memastikan posisi angin headwind atau melawan arah kita, Om Gendon pun melepas saya untuk terbang dari bukit. Kurang bertenaga, parasut saya tidak mengembang dengan sempurna dan akhirnya saya pun jatuh terjerembab. Percobaan pertama gagal dengan menyakitkan. Jadi ini hari kedua saya dilatih para layang oleh Om Gendon. Om, sebelum latihan nih Om, karena kemarin 1 hari kita udah ground handling dan coba beberapa kali terbang. Ini saya ada sesuatu nih. Kanan kiri emang kayak gini. Wajar. Itu biasa lah. Oh, biasa. Pada teman-teman kalau di awal kan kadang-kadang karena tekniknya belum sempurna, selalu mengandalkan kena racer, biasanya begitu. Nggak hanya cewek, cowok kadang-kadang begitu. Biru banget dan Tapi berasa itu sesuatu yang biasa lah. biasa. Jadi tipsnya apa? Pakai lengan panjang. Lengan panjang. Kalau lengan panjang ya dengan tekniknya yang benar gitu. Oke. Hari ini kita target apa? Sekarang kita melanjutkan terbang dari bukit 10 lagi sampai betul-betul sempurna. Kalau kemarin nilainya masih 5, 6, nanti sampai nilainya 9 baru kita bisa terbang dari bukit yang lebih tinggi. Oke. Siap. Kita terbang dari bukit 10 dulu. Kata pelatih, gagal take off adalah hal biasa bagi pemula. Maka dari itu, latihan dimulai dari bukit yang landai dan tak terlalu tinggi, sehingga meminimalisir resiko. Setelah masukan dari Om Gendon, saya pun harus menyempurnakan teknik Alpine Lounge. Dan juga memastikan angin yang berhembus ideal, tidak terlalu kencang atau juga tidak terlalu kecil. Dan akhirnya, wah, saya pun berhasil terbang untuk pertama kalinya, walaupun dari bukit kecil. Bagus, ya seperti itu yang take off, cek visual, kemudian lari langkah panjang, terbang, stabil, kemudian kalau sudah lurus pertahankan, mendarat sempurna seperti tadi, bagus sekali. Teknik ini harus saya sempurnakan dengan mengulang hingga puluhan kali lagi terbang, sebagai bekal sebelum saya harus terbang dari ketinggian. Di sini Om Gendon tidak sendiri, dibantu oleh asisten pelatihnya yang juga muridnya, yaitu Egy. Egy adalah warga sekitar yang akhirnya ikut terjun menjadi paraglider. Jika diperhatikan, di sekitar landing area ini banyak sekali anak-anak warga sekitar yang juga membantu para penerbang. Dan ternyata, selain membantu melipat parasut,
Mereka pun sekali-kali belajar terbang. Bahkan beberapa tekniknya sudah bisa dibilang sempurna. Namun, mereka belum mendapat izin terbang karena berat badannya belum memenuhi syarat. Nah, kan udah selesai latihan di Bukit 10. Tadi kan kalau dilihat saya latihannya sama anak-anak kecil nih. Nah, anak-anak kecil di sini tuh memang udah biasa ya, Ji ya? Latihan para layang dari umur berapa biasanya? Biasanya dia dari kelas 5 juga dia udah mulai latihan. Agar suatu saat pas dia udah besar dia tinggal terbang doang. Salah satunya yang udah mulai lumayan cukup lama itu Egi. Egi ini dari umur segitu juga latihan atau dari umur berapa? Kalau Egi sih dari tahun 2005 mulai terbangnya. Lulus SMP Egi udah mulai ini. Sekarang ada para layang nih ya? Iya. Dulu nih sebelum ini ada wisatanya para layang atau sebelum orang sekitar kenal, kalau pemuda sini tuh kerjanya ngapa sih? Kerja pada bantu-bantuin orang tua sih. Oh, bantuin. Iya. Semenjak ada para layang, alhamdulillah ya, kayaknya orang sini tuh ekonominya semakin tinggi. Di lokasi Bukit Paralayang Puncak ini, kita juga akan banyak melihat para atlet berlatih, melakukan aksi ketepatan mendarat atau manuver yang sangat menghibur walau hanya dilihat. Para atlet ini sebagian lahir di puncak. Sebuah proses regenerasi dan pencetakan atlet yang terjadi secara alami dan menjadi aset bagi daerah dan tentunya Indonesia. Karena cabang paralayang ini menjadi pemborong emas di Asian Games dan juga SEA Games lalu. Inilah Bukit Paralayang, lokasi take off para penerbang. Nah, di sini juga menjadi lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Selain berfoto dengan latar didominasi oleh turis asing, biaya untuk wisata tandem ini adalah Rp450.000 untuk turis lokal dan Rp500.000 untuk turis asing. Nah, disinilah ya Om ya kita Ya. akan take off untuk first flight. Ini tuh berapa ketinggiannya Om? 1.350-an meter dari permukaan. Kalau dari jarak ke landingnya? Jaraknya 1,2 kilo. 1. Semua ini tuh banyak kan bisa ditonton nih, para layang kan bisa Yeah. ditonton karena itu di sini bisa jadi tempat wisata. Tapi juga ada yang tandem. Ya Om ya, kalau boleh buka-bukaan nih Om. Penghasilan dari tandem ini cukup menjanjikan ya? Ya sangat tergantung dari cuaca dan tamunya gitu. Tapi potensinya besar. Jadi kalau misalnya tamunya banyak ya otomatis ada rezeki banyaklah dari kegiatan wisata itu sendiri gitu. Kalau pas cuaca jelek ya sama sekali nggak ada, paling gitu. Walaupun kita nggak terbang sebenarnya, orang tuh banyak kesini walaupun dia nggak tandem misalnya. Iya. Nonton doang ya Om ya, itu aja udah seneng orang-orang. Iya, jadi kegiatan olahraga para layang itu kan sebuah atraksi yang menarik ya. Meskipun mereka tidak terlibat langsung, tetapi dengan menonton, melihat, berfoto, itu sudah cukup menyenangkan buat mereka. Tandem dulu kita sama pelatih sebelum nanti solo flying. Semoga cuacanya kayak gini-gini terus ya. Tadi sempet kabut. Hari ini adalah saat menegangkan. Akhirnya setelah 2 hari rangkaian latihan, saatnya hari ini saya terbang dari bukit. Ketinggian dari bukit hingga ke landing area sekitar 200 meter dengan jarak terbang 1,2 km. Nah, sebelum terbang solo, untuk membiasakan mengendalikan parasut, saya harus terlebih dahulu terbang tandem dipandu oleh instruktur. Oke, kita ke kiri, tarik kiri. Tarik kiri. Tahan, ya tahan, berarti diam aja.
ke kanan. Yang kiri naik, kanan, tarik lagi sampai belok. Tahan. Enggak, tahan. Oh, tahan kiri, kanan. tarik. Ya, Oke. level. Ya. Sekitar 5 menit terbang, kami pun mendarat. Siap-siap full break. Wow. Semua teknik telah saya pelajari. Kini saatnya terbang solo tanpa instruktur. Kita siap-siap untuk terbang. Katanya sih di bawah udah anginnya udah oke, jadi kita terbang solo pertama. Sungguh jantung ini rasanya seperti mau meledak. Melihat hamparan kebun teh di bawah. Rasa takut, penasaran dan semangat tercampur jadi satu. Speed. Lari. Menunggu arah angin, percobaan take off pertama saya gagal. Lalu saya pun mengulang lagi. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya saya merasakan kaki tak lagi menginjak tanah. Sungguh sebuah perasaan yang tak terbayangkan. Melayang di udara sendiri untuk pertama kalinya. Saya harus membagi fokus antara rasa takjub dan konsentrasi untuk mendengar arahan dari instruktur di radio telekomunikasi. Lurus dulu. Wow, harus dengerin aba-aba terus. Wah. 5 menit terbang melayang di udara dan akhirnya saya pun mendarat walaupun belum sempurna. Tapi saya kini telah resmi menjadi penerbang. Penerbangan pertama sukses walaupun belum sempurna karena mendaratnya masih nyusruk. Masih deg-degannya masih banyak nih, denyut jantungnya masih tinggi, tapi itu perasaan yang nggak akan bisa diulangi lagi untuk kedua kalinya. Olahraga para layang adalah sebuah pengalaman yang mengajarkan saya untuk menghadapi rasa takut. Sebuah olahraga yang sebelumnya saya anggap sangat berbahaya dan mustahil dipelajari, ternyata mampu dilakukan. Bahwa sesuatu yang tadinya terasa tak mungkin akan dapat diwujudkan jika kita telah membulatkan niat. Sampai jumpa di penerbangan berikutnya.